وإلى حضرة النبي شيء إلا كرام لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ajalla naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman la yata'allamu al-'ilm la yata'atta lahu i'tadul 'ibadah wal qiyamu bi huquqiha. Walau anna rajulan 'abada Allah subhanahu wa ta'ala 'ibadata malaikatis samawati bighairi 'ilm kana min al-khasirin. فشمر في طلب العلم بالبحث والتلقين والتدريس واجتنب الكسل والملال وإلا فأنت في خطر الضلال والعياذ بالله عز وجل. فسحقا لمن يعلم بهذه الفضائل ثم لا ينافس فيها وطوبى لمن عرف قدرها وحرص عليها وهلكا للمعرضين وهلكا. قال الله تعالى Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Wa yanbaghi wa yata'akkadu 'ala ahli al-'ilm ay yubalighu fi nashrihi wa ida'atihi wa badlihi wa ta'limihi li jami'il muslimin. A'nil 'ilman nafi'a li kulli ahadin min ahli al-Islam. Wa ma'lumun anna al-insana la yuladu 'aliman bi-syar'i wa inna ma yajibu at-tablighu 'ala ahli al-'ilm. Wa kullu man ta'allama mas'alatan wahidah fa huwa min ahli al-'ilm biha wa kullu 'amiyyin 'arafa shurut as-salah fa 'alayhi an yu'arrifa ghayrahu wa illa fa huwa sharikun fil ilm. Wa laysa lil-insani an yaq'uda fi baytihi wa la yakhruja ila al-masjid li'annahu yara an-nasa la yuhsinuna as-salah bal idza 'alima dhalik wajib 'alayhi al-khuruj lit-ta'lim wan-nahy. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wa syukrillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Minal aidin wal faizin wal maqbulin bi ridha rabbil alamin. Kita buka pengajian kita di dalam Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habashi, orang tua dari Habib Ali sahibul Maulid. Dalam hadis Mu'adz yang lalu, beliau membawakan hadis ini untuk kita gemar dengan menuntut ilmu. Karena di dalam hadis panjang ini banyak sekali faedah-faedahnya. Hadis Mu'adz bin Jabal diriwayatkan Ibnu Abdul Bar bahwa kata Nabi, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya tuntut engkau ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia lebih mulia dari malaikat, lebih dari hewan karena dengan ilmu. Wa'allamal asya'a wa'allama Adamal asya'a kullaha. Dengan ta'limnya Nabi Allah Adam, dengan ilmunya Nabi Adam, dia mengerti segala-galanya. Maka menuntut ibadah, menuntut ilmu ibadah. Kita dialognya, muzakarahnya, tadarusnya, mutalaahnya bertasbih ibadah. Mencari masalah-masalah, membedah-bedah ilmu, pahalanya seperti jihad. Engkau mengajarkannya kepada orang lain, bersedekah. Engkau berikan kepada orang yang ahli ilmu, itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu menjelaskan yang halal dan yang haram, yang hak, yang batil, mengerti kita yang baik dan yang buruk, yang dosa, yang pahala. Itulah jalannya para orang-orang penuntut syurga, ya, dan menjadi teman nanti di dalam kubur. Begitu juga teman di perjalanan kita, mencegah dari maksiat, dari kemungkaran, dari segala yang tidak baik dengan ilmu. Dia yang mengingatkan kita di waktu kita sendirian. Tidak ada manusia, tidak ada siapa-siapa, kita takut karena Allah dengan ilmu kita. Dia menunjukkan kita jalan kebaikan, ilmu yang membahagiakan kita. Dia yang menjauhkan kita dari kejahatan sehingga kita selamat daripada neraka. Dia adalah senjata kita untuk musuh kita. Dan dia memberikan zain indal akhillah,
Dengan ilmu engkau jadi baik bergaul, bermuamalat dengan saudara-saudara. Diangkat satu kaum dengan ilmu, walaupun dia orang rendah. Dia menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin dan orang-orang alim. Dan diikutin ilmunya, amalannya, dan banyak murid-muridnya. Bahkan diambil fatwanya. Malaikat suka kepada orang-orang alim, bahkan mendampinginya, bahkan malaikat mengayominya dengan sayapnya, bahkan mengusapnya, berjabatan tangannya dengan orang-orang alim, bahkan memintakan ampunan kepada orang yang berilmu, semua makhluk yang basah dan yang kering, semua makhluk yang bernyawa, bahkan binatang-binatang laut, ikan-ikanan, bahkan binatang-binatang serangga, semua yang memintakan istighfar. Bahkan binatang-binatang buas yang di darat, begitu juga binatang-binatang yang besar, ya, semuanya memintakan istighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah yang menghidupkan hati kita dari kejahilan. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangkan kita dari kezaliman. Seseorang bisa mencapai kedudukan orang-orang yang mulia sebab dengan ilmu. Derajat-derajat yang tinggi bahkan di dunia dan di akhirat. Engkau bertafakur membahas satu ilmu seperti engkau pahalanya berpuasa. Engkau tadarus mengulang-ulang ilmu, mutalaah, tadarus seperti bangun malam. Dengan ilmu engkau kenal, bisa menyambung silaturahim, akhlak, adab kepada paman, kepada bapak, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara. Dengan ilmu engkau bisa membedakan yang halal dan yang haram, yang syubhat. Ilmu adalah imam terhadap amal kita sehari-hari. Amal itu ikut dengan ilmu. Kalau ilmu di depan menjadi imam, amal di belakangnya. Ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu, orang yang sial, orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i berkata, siapa orang yang tidak suka ilmu, maka dia orang yang enggak baik. Nggak suka ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau belajar, wah, dia orang yang nggak baik. Jangan berteman sama dia, jangan kenal sama dia. Oh Allah. Yang kedua, siapa yang mau mendapatkan dunia, dia tuntut ilmu. Dan siapa yang mendapatkan akhirat, dia tuntut ilmu. Siapa yang mau dapat dua-duanya, tuntutlah ilmu. Maka kata Habib Muhammad bin Husain, "Faman la yata'allam ilm, la yata'atta lahu ihkamul ibadah." Barang siapa yang enggak mau menuntut ilmu, enggak bisa dia beribadah dengan hukum-hukumnya, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan fardunya, dengan sunnahnya, dengan mubtilatnya, dengan makruhatnya. Dari mana dia tahu? Enggak mau menuntut ilmu, ibadahnya enggak sempurna. Wal qiyam bi huquqiha, enggak bisa dia menjalankan amal daripada ibadahnya dengan sempurna, dengan hakikat ibadah, enggak, karena enggak ada dasar ilmu. Ya. Walaupun seseorang katanya beribadah ratusan tahun seperti ibadahnya para malaikat di langit, tapi dengan tidak dasar ilmu, rugi dia, sia-sia, capek badan doang, enggak dapat, enggak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Setiap orang beribadah, beramal tapi bukan dasar ilmu, maka amalnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menuntut ilmu, semangat, ya, mencari ilmu, mengulang-ulang, mutalaah, tadarus, bahas, ya, minta talqin ilmu dengan guru langsung, ya, dengan sanad, dengan betul-betul guru yang engkau sukai, ya, di dalam ilmu, dengan ulang lagi pembahasan ilmunya, penerangannya di dalam bab-bab. Hati-hati, jangan malas, jangan bosan.
Jangan absen di dalam ilmu, kehadiran atau ilmu-ilmu yang suka kita lihat pesantren, ya. Wa illa fa anta fi khataril dhalal. Kalau tidak, engkau di dalam keadaan bahaya, engkau akan sesat, engkau akan jauh dari orang-orang yang berilmu. Na'udzubillah min, bahkan jauh liman la ya'lam bihadzal fadail. Udah dapat fadilah banyak tadi di dalam hadis Mu'adz. Fadilah-fadilahnya besar, engkau enggak dapetin, engkau rugi. Engkau jauh dari rahmat Allah. Tsumma la yunafisiha. Orang-orang mau berlomba-lomba, engkau enggak remehkan ilmu. Orang mau menuntut ilmu, mau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan amal dan ibadah, engkau sia-siakan waktumu untuk ilmu. Wa tuba liman arafa idraha. Ya, beruntung orang yang kenal betul-betul ilmu. Wa harasa 'alaiha. Dia sangat-sangat haris, dia berhasrat untuk menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang ilmu, ya, dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wahulkan bil ma'ruf wahulka. Binasa bagi orang yang berpaling dari ilmu, dia jauh dari ilmu, enggak mau menuntut ilmu, meremehkan ilmu, dia orang jauh dari rahmat Allah. Man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari ilmu, dari mengenal aku, mengingat Allah dengan ilmu, mengenal Allah, ma'rifat dengan ilmu, semuanya. Engkau berzikir, engkau kenal zikir faedahnya karena dengan ilmu. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling dariku, dari mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, tauhid kepada Allah, itu orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang susah hidupnya, banak ilmunya, hidupnya, ma'isyahnya susah karena tidak suka dengan ilmu. Maka wayan bagi wa yata'akkad ala ahli ilm. Seyogianya, sepatutnya, ya, dia usahakan jadilah orang ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan kepada keluarganya, tetangganya, silaturahimnya, dan disebarkan, ya, dan dia buangnya ilmu dengan waktu, sembarang waktu, artinya dengan murah diberikan ilmu, ya, dengan pagi, siang, sore, malam, itu orang-orang ahli ilmu begitu, mengajarnya dan belajarnya, waktunya ditumpahkan semuanya untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang betul-betul kita pelajari Islam, iman, ihsan, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu tafsir, ilmu Quran dengan alat-alatnya, dengan ilmu tajwid, ilmu qiraat, dan begitu juga nahwunya, semuanya itu bermanfaat. Nanti masuk ke dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, itu semuanya bermanfaat sekali. Kita pasti tahu nggak ada orang yang lahir langsung jadi orang alim, nggak ada. Dia jadi orang alim nggak mungkin langsung begitu aja orang alim. Pasti ada pengorbanan, pasti ada perjuangan, pasti ada waktu-waktu masa mudanya dia belajar, dia pergi, dia berjuang, dia santri, dia pergi dan mencari ilmu dengan ilmu-ilmu yang syariatnya. Wa innam yajib at-tabligh ala ahli al-ilm wa kullu man ta'allama mas'alah wahidah fa huwa min ahli al-ilm biha. Dan wajib sampaikan ilmu ini. Setelah engkau punya, engkau ajarkan. Jangan udah dapat ilmu, diam. Jangan. Terus, ya, uqdu aliman aw muta'alliman. Jadilah engkau orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu. Sudahnya menyampaikan ilmu, walaupun satu masalah, walaupun satu bab, walaupun satu pasal, engkau pelajari ilmu, engkau sudah ngerti, sudah bagus. Ngerti bab sholat saja cukup. Bab sholat aja pelajari. Sebelumnya bab najis, bab wudu, bab sholat. Apa yang berkaitan dengan sholat kita kuasai, itu udah alim dia. Ya? Dia ngerti syarat sholat tadi, dia ngerti hukum sholat, dia ngerti rukun sholat, dia ngerti furudus sholat, dia ngerti sunanus sholat, dia ngerti makruhat sholat, dia ngerti mubtilat sholat. Masya Allah, sudah ngerti dia, maka dia orang alim. Dia ngajarin lagi kepada orang. Diajarin lagi muridnya,
Diajarin lagi satu orang pun, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau engkau bisa memberikan ilmu kepada seseorang sehingga dia dapat ilmu, dia dapat hidayat dari ilmumu, itu lebih daripada binatang unta yang mahal, kendaraan unta yang mahal. Ya, maka dia kenalkan ilmu, sebarkan ilmu, ajarkan ilmu, ya, apalagi kita pecinta ilmu, pendengar ilmu. Wa illa fahuwa syarikun fil ism. Kalau dia tidak orang yang menuntut ilmu, tidak orang yang mengajarkan ilmu, atau dia tidak mendengarkan ilmu, tidak suka dengan ilmu, waduh, fala takunil khamisata fatahlak. Jangan engkau menjadi orang yang kelima, engkau akan binasa. Syarikun fil ism, engkau mendapatkan sebelah daripada dosa karena engkau kenal ilmu, punya ilmu tapi enggak mau ngajarin ilmu. Ya Allah, walaysa lil insan an yaq'uda fi baitihi. Bagi seseorang yang menuntut ilmu, punya ilmu, enggak boleh duduk di rumahnya, dia harus keluar, ya, ke masjid, ke tempat-tempat yang mana orang-orang yang tidak mengerti, dia ajarkan ilmu, dakwah, da'i ilallah. Dia ngajarkan di mushola, ngajarkan di rumah-rumah. Maka sering saya bilang, buka di rumah-rumah kita kalau kita udah dapat ilmu, udah pernah pesantren, udah pernah ke sekolahan banyak ilmu, itu buka di majelis rumah kita kecil-kecilan, ngajarin alif ba'ta, ngajarin sorof, ngajarin nahu, ngajarin tajwid, ngajarin qiraat, ngajarin iqra, apa yang kita bisa. Nanti Habib Ali yang sering saya bilang, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masa mudanya cuma ngajarin lughah bahasa Arab. Lughah bahasa Arab. Padahal di negeri Arab diajarin juga lughah, artinya nahu, i'rab dan lain-lainnya. Sehingga baru maju, naik. Udah pada ngerti, baru dibahas tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, baru diajarin ilmu tafsir, baru diajarin masuk ilmu hadis, baru masuk ke ilmu fikih dan seterusnya sampai tua ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin. Nah, itu semuanya dari perjuangan, dari masa kecil, dari masa muda, dari awal, dari tangga pertama kita ke masjid, hadir ke masjid, ngaji. Terus nanti kita ngajar. Lianna yaran nas la yuhsinu shalah. Sekarang kita ngajarin bab salat aja cukup. Karena kebanyakan kita lihat orang enggak bagus salatnya. Cara salatnya salah, cara wudunya aja salah. La haula wala quwata. Itu aja tuh. Ngajarin itu aja udah cakep. Tadi istinja, salat, wudu, salat. Masalah air, masalah najis, masalah cebok, bahasa kata kita, masalah mandi, masalah wudu dengan sempurna, masalah sholat nggak habis-habis itu, bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Nah, padahal cuma satu bab doang. Nah, kalau kita bisa ngajarin, banyak kata beliau di zamannya dia nih, orang belum bagus sholatnya, bahkan nggak mau belajar, bahkan nggak ada yang tahu. Jangan di sini aja, di negeri-negeri Arab, pedalaman tuh nggak ada yang sembahyang, nggak ngerti sholat, badawi. Ya, maka setiap pesantren sekarang wajib dia ngajar ke kampung-kampung, ke badawi, ngajar kalau kita kerja nyata namanya ya, belajar ngajar ke kampung-kampung, ke sono sini. Bahkan sholat Jumat nggak ada, bikin sholat Jumat, kumpulin, ajak orang sholat berjamaah, cari tempat yang luas sedikit. Itu pesantren-pesantren tugas anak-anak dipanggilnya kerja nyata, dipanggilnya apa itu? Mengabdi untuk pesantren di kampung-kampung, ke desa-desa, ke pinggir-pinggir yang mereka nggak kenal sholat, nggak kenal Jumat, nggak kenal istinja, nggak kenal cebok, nggak kenal najis, nggak kenal haid, nggak kenal ini, diajari. Nah, itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Dia ngerti, dia tahu, dia keluar untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Jangan sampai kita nanti dituntut oleh Allah, kenapa kalian enggak menyebarkan ilmu? Kenapa kalian enggak mengajarkan orang-orang yang jahil di tengah-tengah kalian? Nah, mudah-mudahan kita enggak termasuk orang yang jahil banget. Kita alhamdulillah ada guru, ada masjid, ada mushola. Di negeri lain yang kita lihat, di negeri Yaman aja masih kurang segala-galanya.
Padahal orang alim banyak, masih kurang di sana. Nggak ada tempat-tempat pedalaman, miskin, lampu aja nggak ada. Apalagi kebutuhan makan minumnya nggak enak. Gimana dia mencari ilmu? Gimana orang datang? Ya. Kesian. Itulah di negeri-negeri yang besar. Apalagi negeri kita. Alhamdulillah negeri kita segala-galanya nyaman. Bisa kita ngajar, bisa bebas ngajar, bisa kita masuk ke kampung-kampung, bisa kita ajarin orang-orang ya, sholat, istinja, wudu dan lain-lain, baca Quran, ilmu nahu, masya Allah berkah. Mudah-mudahan rumah-rumah terbuka, banyak orang-orang seperti Haji Iwan. Di sebelah sana ada yang buka rumahnya, di sebelah sini ada buka rumahnya, ingin mendapatkan keberkahan rumahnya dengan ilmu dan ulama, dengan kitab dan bacaan dan zikir dan sholawatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menuntut ilmu dan sampai kita mengajarkan ilmu, menjadi da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, terutama orang-orang yang tua-tua, yang kita doakan panjang umurnya di dalam dia mendakwahkan ilmu, dia menyebarkan ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat, yang nanti menjadi orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli khair, orang-orang yang beribadah dengan betul-betul hakiki, yang menjadi umat kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Ini masih pembukaan beliau, masya Allah. Ya, belum masuk ke bab-bab ilmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربي هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.